Dan hari ini Pak Ganteng. Baik, selamat pagi. Mohon izin pimpinan, kami laporkan bahwa pada hari ini memasuki hari ke-10 pencarian kita fokuskan di dua worksite, yaitu worksite A1 dan worksite B1, di mana di worksite A1 kita maksimalkan Operasi pencarian terhadap para korban longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah telah memasuki hari ke-10 pada Sabtu 22 November. Tim SAR gabungan dilaporkan telah menemukan kembali korban yang tertimbun material. Untuk memaksimalkan proses pencarian, tim SAR gabungan berjibaku hingga malam hari menggunakan alat berat. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banyumas, Raika Diah. Raika, bisa dilaporkan bagaimana dengan perkembangan terkini dari longsor Majenang? Sudah berapa korban yang ditemukan hingga hari ke-10 ini? Ya, selamat siang Tribuners. Hingga hari ke-10 ini, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 21 korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Dan hingga saat ini pula, tim SAR gabungan masih berusaha mengupayakan untuk mengevakuasi lagi 2 korban yang masih belum ditemukan. Namun memang kendala di lapangan saat ini adalah kondisi tanah yang gembur, dan ini memang mempersulit tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Meski demikian, tim SAR gabungan terus berupaya, bahkan mereka mencari korban hingga malam hari sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dan berbagai alat yang memang saat ini sudah dialihkan ke longsor di Banjarnegara ini juga menjadi salah satu kendala bagi tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Namun demikian, tim SAR gabungan terus berupaya agar 2 korban yang hingga saat ini belum ditemukan bisa segera ditemukan pada hari ke-10 ini. Baik, Ray, kalau terkait dengan korban terakhir ini, apakah sudah terungkap identitasnya dan juga ditemukan di area mana? Ya, untuk korban terakhir kemarin, 1 korban berhasil dievakuasi atas nama Fatin Ayu Rengganis, usia 3 tahun, ditemukan hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Korban ditemukan di antara worksite B1 dan B2, dan memang jarak antara titik kejadian ini bergeser sejauh 70 meter. Nah, ini memang saat ini kondisi tanah yang memang masih labil dan terus berpotensi adanya pergerakan di sekitar lokasi ini juga menjadi salah satu kendala bagi tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi. Namun demikian, tim SAR gabungan juga terus menggali beberapa bagian yang memang tidak dalam worksite, dan ini memang beberapa juga warga menginginkan bahwa adanya penggalian yang di luar dari adanya worksite itu. Terus tim SAR gabungan juga terus berupaya agar korban-korban yang belum ditemukan hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian. Baik, hingga saat ini masih ada 2 korban yang belum ditemukan. Apakah nantinya akan ada penambahan personel dari tim SAR gabungan atau mungkin pengerahan alat berat untuk memaksimalkan pencarian, Reka? Ya, memang kondisi di sekitar worksite A1 ini tidak memungkinkan untuk alat berat masuk ke lokasi kejadian, sehingga tim SAR gabungan melakukan pencarian secara manual menggunakan Alcon maupun alat-alat pencarian manual lainnya di sekitar worksite A1. Nah, untuk di worksite B1 sendiri, tim SAR gabungan menggunakan alat berat seperti ekskavator maupun Alcon juga dikerahkan di sekitar lokasi pencarian di worksite B1. Dan memang kemarin sempat ada kekurangan Alcon, namun pemerintah Kabupaten Cilacap terus mengerahkan berbagai upaya agar alat-alat evakuasi yang bisa untuk dikerahkan bisa datang ke lokasi, dan juga untuk adanya tambahan-tambahan Alcon, pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya berupaya untuk mendatangkan alat-alat tersebut. Baik, saat ini masih ada 2 korban yang belum ditemukan. Lalu bagaimana dengan kondisi para korban selamat atau para pengungsi yang ada di pengungsian? Apa saja bantuan yang diperlukan oleh mereka, Reka? Ya, memang hingga saat ini pun bantuan-bantuan logistik maupun seperti alat-alat kesehatan ataupun makanan dan minuman lainnya terus berdatangan ke lokasi pengungsian. Saat ini pun warga ataupun warga terdampak tanah longsor ini
saat siang hari mereka tuh beraktivitas seperti biasa di rumah mereka, dan namun memang saat kondisi cuaca mendung maupun hujan dan saat malam hari mereka turun untuk ke tempat pengungsian seperti di balai desa maupun di MTS Cibenying. Namun untuk korban tanah longsor yang memang selamat dari longsoran tersebut, saat ini mereka berada di rumah sanak saudara mereka untuk mengungsi. Dan saat ini pun pemerintah Kabupaten Cilacap tengah mempersiapkan lahan untuk relokasi bagi sekitar 296 KK warga terdampak tanah longsor di Desa Cibening ini. Pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri pun kemarin Bupati sudah membersihkan lahan-lahan yang akan dijadikan tempat relokasi sementara ini. Nah, nantinya akan dibangun hunian sementara atau huntara yang akan didanai oleh negara. Dan untuk lahan relokasi sendiri ini disiapkan sekitar 3,9 hektar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian di Desa Cibening atau sekitar 2 km, tepatnya di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banyumas Raika Diah melaporkan terkait dengan update longsor Cilacap. Selamat bertugas kembali. Pencarian hari ini Pak Gantong. Baik, selamat pagi. Mohon izin pimpinan, kami laporkan bahwa pada hari ini memasuki hari ke-10 pencarian kita fokuskan di dua worksite, yaitu worksite A1 dan worksite B1. Di mana di worksite A1 kita maksimalkan personil karena penggunaan proses evakuasi kita menggunakan alkon dan alat-alat ekstrikasi dan ekstrikasi manual ya. Sehingga kita fokuskan personil, kita dorong banyak ke sana. Dan untuk di B1 kita fokuskan penggunaan alat berat dengan titik-titik yang sudah kita tandai. Demikian. Oke. Pak, ini kan hari terakhir nih Pak. Apakah ada kemungkinan diperpanjang Pak? Kita akan lihat nanti sampai sore hari ini apakah ada tanda-tanda yang menguatkan untuk korban bisa kita evakuasi atau seperti apa, nanti tentu akan kita lakukan evaluasi bersama seluruh tim SAR gabungan. Oke, untuk jumlah sendiri Pak yang saat ini dalam pencarian ada berapa Pak? Sampai saat ini hari ke-10 kita masih mencari 2 orang korban, 1 orang di worksite A1 dan 1 orang di worksite B1. Oke, siap. Terima kasih Pak Gantong. Terima kasih. Oke. Yuk, estafet yuk. Estafet saja, jangan berebut. Dikasih di tengah, jangan di pinggir nanti. Nah, udah. Mas, itu bajunya nggak pakai di. Gitu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.